warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita belajar silakan siapkan dulu kelas yang kedua, baca doa dan membaca Al-Qur'an. Silakan. Bisa ya? Ucapkan basmalah. Baca Al-Qur'an. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Baik, bagus, suaranya bagus sekali. Mudah-mudahan Bapak semua termotivasi untuk mendengarkan pelajaran yang akan Bapak sampaikan. Nah, Bapak semuanya, sebelum masuk pada materi, sekarang Bapak absen dulu ya. Dengarkan. Ahlul Fahri hadir. Ahmad Suhadi, Fania Anjani, Fakih Dian Jabir, Ihsan Jabir, Isa Al-Hadin, Jasa Pratama, Nur Khomisa, Susi Setiawati, Syarti Rufika, Yestianola, Yulia Fitri, Agnes, Muharrim, hadir Pak. Baik, berarti anak Bapak semuanya hadir. Inilah yang Bapak inginkan. Setiap hari kita harus hadir, harus bagus absennya. Bagi Bapak pembelajaran itu paling penting adalah absen, ya. Asal bagus absennya, insya Allah nanti nilainya juga akan bagus. Tapi kalau sering alfa, apalagi cabut, nilainya akan jelek. Paham? Baik, anak Bapak semua kabarnya gimana sekarang? Alhamdulillah. Bagus. Materi kita hari ini adalah tentang ketentuan penyembelihan hewan kurban. Ada yang takut dengan pisau? Seperti ini? Tidak, Pak. Bagus. Ada yang takut binatang seperti ini? Ya, karena materi kita ini tentang penyembelihan, otomatis berhubungan dengan yang aneh-aneh, seperti pisau ya. Oke. Baik, mudah-mudahan tidak ada yang takut karena kita adalah dalam keadaan gelap. Ya. Ada Bapak semuanya, sebelum kita masuk ke materi yang hari ini, di mana minggu kemarin juga kita sudah membahas tentang penyembelihan. Kira-kira adakah anak Bapak yang tahu apa-apa kalau berbicara tentang penyembelihan, apa-apa yang berhubungan dengan penyembelihan? Silakan. Pisau, Pak. Bagus, pisau. Ada lagi? Bagus, silakan. Ada binatang. Bagus. Ada lagi? Ya, silakan. Ada orang yang akan menyembelih. Bagus. Ada lagi? Yang tahu? Ya, silakan. Menggali lubang. Iya, bagus. Untuk apa kira-kira digali lubang? Penampung dan bagus. Berarti kalau begitu, anak Bapak tadi malam sudah membaca buku pelajaran kita hari ini ya? Bagus kalau begitu. Baik, kalau demikian kita masuk kepada materi. Dan sebelum materi, Bapak mau bertanya dulu. Apa pengertian penyembelihan itu menurut anak Bapak selama ini? Apa
ingin tahu selama ini? Silakan. Ada yang bisa tahu? Pilih. Bagus, pilih. Ada lagi? Ya, silakan. Melenyapkan roh binatang. Bagus. Ada lagi? Tidak Pak. Tidak lagi? Tidak Pak. Ada yang menyebut menotong, ada yang menyebut menyembelih, ada yang menyebut melenyapkan roh binatang. Bagus. Ada lagi lain? Tidak? Tidak, Pak. Kalau tidak ada lagi, maka sebelum materi Bapak bagi dulu. Kita akan belajar kelompok, maka Bapak semua Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Nomor urut 1 sampai kepada 5 kelompok 1. Nah, ini ya. Nomor urut 6 sampai 10 kelompok 2. Nomor urut 11 sampai 15 kelompok 3. Ya, oke, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Kalau begitu patuh sama Bapak namanya. Anak Bapak semua, setiap anak-anak Bapak akan Bapak beri tugas. Ini coba diperhatikan media Bapak di depan. Ada juga poin-poin yang Bapak tulis dan ada media. Di sini ada binatang, ada orang yang menyembelih, ada pisau. Bahkan lehernya sapi ini sudah terngangau disembelih. Ada pula pakai lehernya dikasih daun. Maka tugasnya adalah Ananda memahami, melihat, ya, memahami dan meresum apa hasil daripada diskusi kita, apa hasil dari media, apa hasil dari pembelajaran kita. Baik, kelompok 1 tugasnya adalah diskusikan di antara kelompok Anda apa pengertian tentang penyembelihan dan dalil-dalil penyembelihan. Mengerti? Kelompok 2 tugasnya diskusikan di kelompok Anda apa tujuan penyembelihan dan apa rukun-rukun penyembelihan. Paham? Kelompok 3 tugasnya diskusikan di kelompok Anda apa-apa syarat-syarat penyembelihan. Oke? Setelah nanti siap, maka anak Bapak akan kita suruh satu-satu ke depan. Utusan dari kelompok masing-masing membacakan hasil diskusinya ke depan. Paham ya? Kalau begitu silakan dimulai diskusi. Perhatikan, amati media kita, lihat media kita dan ambil resum atau kesimpulan dari pengamatan Anda. Silakan bekerja. Bapak tunggu waktu 10 menit. Baik, sudah siap? Ya, baik. Kalau begitu, langsung saja kita minta kepada kelompok 1 maju ke depan perwakilan kelompoknya dan bacakan hasil diskusinya. Silakan. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Pengertian penyembelihan adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu az-zakah yang artinya bersih atau suci. Sedangkan secara istilah dalam melenyapkan roh atau memotong leher hewan dengan menggunakan alat yang tajam dan mengucapkan istilah sesuai syarat tertentu. Dalil penyembelihan Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, binatang tercekik, tertanduk, binatang tertekam, binatang buas, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah, dan binatang yang disembelih untuk berhala. Sekian, terima kasih. Oke, berikan aplaus. Baik, setelah penampilan kelompok 1, ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Ada yang tidak paham? Atau sudah paham? Sudah paham? Sudah. Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan penampilan kelompok 2. Silakan maju ke depan perwakilannya.
ada sepasang suami istri di mana suaminya bencong sedangkan istrinya banci. Pertanyaan saya, bolehkah mereka memilih hewan? Bagus. Pertanyaannya adalah, misalnya ada seorang pasangan suami istri yang suaminya bencong, sedangkan istrinya banci. Pertanyaan dia adalah, bolehkah mereka menyembelih? Silakan jawab kelompok 2. Ya, silakan. Menurut saya boleh, karena berdasarkan syarat orang menyembelih laki-laki atau perempuan paham agama. Bencong itukah jenis kelaminnya laki-laki, cuma gayanya dan suara atau pembawaannya seperti perempuan. Begitu juga banci, jenis kelaminnya perempuan, cuman gaya suara pembawaannya laki-laki. Kalau mereka Islam, balik, berakal sehat, paham agama, yang berarti boleh kan hukum hewan yang mereka sembelih halal. Bagus. Ya, gimana? Masih ada pertanyaan? Saya Pak. Silakan pertanyakan kelompok 2. Menanggapi jawaban pertanyaan dari kelompok tadi, kalau memang bencong atau banci sebagai pasangan suami istri, siapa yang paling diutamakan di antara mereka yang menyembelih hewan? Misalnya istri yang banci tamatan pondok pesantren, sedang suami yang bencong tamatan SD. Sekian, terima kasih. Ya, bagus. Nah, bagaimana kelompok 2 bisa menjawab? Halo. Pertanyaannya, misalnya seorang suami istri bencong. Nah, banci istrinya bencong, suaminya, tapi istrinya bencong itu tamatan pondok pesantren. Tidak, Pak. Sedangkan sedangkan suaminya itu tamatan SD. Siapa yang paling baik di antara mereka menyembelih? Ada yang menjawab? Kelompok 2. Maaf, kami tidak bisa menjawabnya. Apakah ada kelompok lain yang ingin menjawabnya? Bapak B, ada kelompok lain yang bisa menjawab? Saya Pak. Silakan. Baik, kami dari kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 1, pertanyaan yang sangat bagus. Maka yang paling utama menyembelih dalam kasus ini adalah suami yang bencong walaupun hanya tamat SD, meskipun istrinya yang banci tamatan pesantren, karena suami adalah laki-laki adalah imam bagi perempuan dan istrinya dalam menyembelih tidak diukur dari tamat apa dari mana yang penting tapi balik berakal sehat paham agama. Banyak orang saja bahkan tidak punya sekolah tapi paham akan agama menguasai jadi imam di masjid. Bagus. Ya, berikan pujian. Nanti yang menyembelih itu diutamakan katanya laki-laki, suami walaupun dia bencong, walaupun istrinya tamatan pesantren. Karena katanya tidak diukur dari tamatan menyembelih itu, tetapi dari pemahaman agama. Dan laki-laki itu katanya adalah pemimpin, maka harus laki-laki yang menyembelih. Bagus. Berikan aplaus lagi. Baik, masih ada lagi yang bertanya? Tidak, Pak. Tidak lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan kelompok 3. Silakan maju ke depan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Syarat-syarat menyembelih ada 3. 1. Syarat ada 4. 1. Syarat orang yang menyembelih Islam, balik, berakal sehat, laki-laki atau perempuan paham agama. Syarat hewannya hidup halal, halal zatnya dan halal cara mendapatkannya. Syarat alatnya tajam seperti pisau kader, sembilu, kaca, besi, kayu dan lain-lain, kecuali tulang, kuku dan gigi. Syarat niatnya menyembelih karena Allah Ta'ala semata-mata dan sertai ucapan basmalah.
Allah. Boleh ditambah Allahu Akbar dan langsung menyembelih. Dan langsung disembelih. Baik, itu aja. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Oke, berikan aplaus. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Saya Pak. Silakan. Syarat hewan yang akan disembelih. 1. Hidup. 2. Halal lidahnya dan cara mendapatkannya. Pertanyaan saya, bolehkah menyembelih hewan 2 ekor atau lebih dari sekali? Disembelih sekaligus. Pertanyaan saya, misalnya burung karena kecil. Pertanyaannya apa pula? Bolehkah menyembelih 2 ekor hewan atau lebih sekaligus secara bersamaan? Ya. Nah, misalnya katanya burung-burung yang kecil. Silakan jawab kelompok 3. Ya, silakan. Tidak boleh karena bisa memperhatikan hewan harus hidup dan halal. Kita juga harus mempunyai perasaan atau akhlak adat dalam penyembelihan hewan walau kecil harus disembelih satu persatu. Coba kita baca dalam buku ini ada adat-adat dalam penyembelihan walau belum kita belajar mengenai itu bisa kita jadikan jawaban. Terima kasih. Bagus, walaupun bacanya kurang apa ya, udah bagus. Oke, silakan. Jadi katanya menyembelih binatang itu tidak boleh sekaligus 2 atau lebih, harus satu satu. Nah, oke, paham kita itu? Paham. Itu masih ada yang bertanya? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, maka Bapak akan terangkan materi kita hari ini. Coba perhatikan. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah diskusi dengan bagus, dengan disiplin, dan hasilnya sangat luar biasa. Bapak sangat bangga hari ini. Baik, Bapak terangkan bahwasanya materi kita ini ada kompetensi dasarnya, yakni menghayati nilai-nilai dari ketentuan ini seperti di PP Bapak. Dari tadi sudah Bapak perlihatkan kan? Ya. Ini kompetensi dasar, indikator. Nampak tuh? Dan hewan. Sekarang Bapak langsung menerangkan lagi apa pengertian penyembelihan itu sebenarnya. Pengertian penyembelihan adalah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab. Nih, al-zakkah yang artinya atau yang berarti baik dan suci. Sedangkan secara istilah adalah melenyapkan roh binatang dengan metode atau memutuskan 2 dengan memotong atau memutuskan 2 saluran pernapasan dan saluran makanan dengan menyebut nama Allah serta sesuai dengan syarat dan rukunnya. Itulah pengertian penyembelihan. Baik. Kemudian dasar hukum penyembelihan ini diterangkan Allah di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah surah 5 ayat ketiga, Hurrimat alaikumul maitatu wal lahmu wal inziru wa ma uhilla li ghairi wal munqahiri wal munzauki. Wal nazir sampai akhir. Apa artinya? Diharamkan bagimu memakan bangkai, daging, ataupun binatang seperti babi, ya, dan binatang yang tercekik, binatang yang tertanduk, binatang yang diterkam oleh binatang buas, binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, binatang yang disembelih untuk berhala. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 3. Sedangkan dalam hadis, yakni hadis riwayat Muslim. Seterusnya Bapak semua, adapun rukun penyembelihan itu ada 4. Pertama, ada orang yang menyembelih. Nampak?
Nampak. Kedua, ada hewan yang Menyembelih. Yang ketiga, ada alat untuk Menyembelih. Yang keempat, membaca Basmalah. basmalah. Bagus. Nampak itu? Nampak. Oke. Seterusnya syarat penyembelihan. Yang pertama, syarat orang menyembelih. Satu, Islam. Jadi orang menyembelih itu harus Islam. Tidak boleh orang kafir. Tidak boleh orang Katolik. Di agama kita wajib orang Islam. Yang kedua, berakal sehat. Orang gila tidak boleh yang berjalan-jalan di pinggir jalan tuh. Itu tidak boleh. Yang bagus-bagus yang boleh. Yang ketiga, balik dewasa. Anak-anak tidak boleh. Kamu sudah boleh menyembelih atau belum? Belum. Harus dewasa dulu. Dulu. Kemudian yang keempat, mumayyiz. Ya, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan yang kedua, syarat binatang yang disembelih. Satu, hidup. Itu harus binatang yang hidup. Kalau binatang mati boleh disembelih? Tidak. Nah, binatangnya Hidup. Kalau ayam kita mati boleh disembelih? Tidak. Boleh. Kalau sudah mati dianggap Bakar. Baik. Yang kedua, halal zatnya dan halal cara memperolehnya. Tuh, nampak? Nampak. Artinya, misalnya ayam, itu halal juga zatnya dan halal cara memperolehnya. Apa cara memperolehnya, Pak? Tidak dicuri. Kalau dicuri berarti haram. Ayam halal kan? Kalau dicuri menjadi haram. Begitu. Paham? Paham. Lanjut. Syarat yang ketiga, syarat hewannya. Syarat yang ketiga, niat penyembelihan dengan membaca basmalah. Semata-mata karena Allah ingin mengkonsumsi daging binatang secara halal. Jadi niat kita menyembelih itu adalah semata-mata karena Allah. untuk mendapatkan daging yang halal. Kita mari ini ucapkan bismillah. Bismillah, Allah Akbar. Baru sembelih. Kan? Seperti ini tadi. Misalnya ini ayamnya. Bismillah, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Oke. Lanjut. Syarat yang keempat, syarat alat penyembelihan harus tajam. Salah satu pisau tuh. Pisaunya harus tajam. Kalau cutter ini kita pakai, cutternya harus tajam, jangan cutter yang berkarat. Ini karatnya 1 kilo, ya kan? Digunakan untuk menyembelih, tidak putus, tidak selesai nanti. Sedangkan yang akan diputuskan ada 2, saluran pernapasan dan saluran makanan. Bahkan ada yang menyebutkan 3, urat nadi. Jadi harus yang Tajam. Cuman di dalam alat menyembelih itu ada nomor 2, boleh sembilu dan lain-lain kecuali tulang dan kuku. Jadi dalam menyembelih tidak boleh pakai Tulang. tidak boleh pakai kuku. Dan ada yang ketiga, tidak boleh pakai gigi. Ada pula orang karena nggak ada pisau, nggak ada alat, giginya lagi enggak, ya. Tidak boleh, tidak gigi kaliannya. Boleh itu? Tidak boleh. Bagus. Lanjut. Oke, sampai di situ materi kita hari ini tentang syarat-syarat penyembelihan. Sudah paham? Sudah paham. Kalau ada yang belum paham, kalau ingin bertanya, silakan. Silakan. Kalau binatang misalnya tertabrak mobil tapi belum mati, bolehkah disembelih? Bagus. Kalau binatang tertabrak mobil tapi belum mati, bolehkah disembelih? Ada yang bisa jawab? Bisa jawab? Tidak, Pak. Tidak. Oke, Bapak jawab. Binatang yang tertabrak mobil, contohnya ayam atau hewan atau binatang lain, kalau masih hidup boleh disembelih. Kalau masih hidup, kita kejar. Masih hidup, boleh kita sembelih. Supaya tidak sia-sia dia. Paham? Paham. Tapi kalau tertabraknya sudah mati, ini kan ayam jantan saya, kasihan saya, walaupun dia sudah mati saya sembelih sajalah, biar bisa saya gulai. Boleh kan? Ya. Bisa. Ya harus Hidup. Oke, baik, paham? Paham. Ada lagi? Saya, Pak. Silakan. Misalnya ada seekor hewan
binatang sakit, binatang ternak kita misalnya katanya sakit. Nah, kalau kita sembelih bagaimana hukumnya Pak? Bolehkah? Nah, maka kalau ada binatang sakit, sebelum Bapak jawab, ada yang bisa jawab? Tidak. Oke. Kalau ada hewan ternak kita sakit, baik itu kambing, ayam, burung dan segala macam, maka lebih baik tidak disembelih. Hukumnya makruh disembelih. Kenapa? Kalau kita sembelih nanti ayam kita atau hewan kita yang sakit itu, dikhawatirkan setelah kita masak ternyata penyakit ayam itu atau penyakit hewan itu menular kepada kita. Maka jika ada binatang yang sakit, lebih baik tidak disembelih. Biarkan dia, kalau akan mati kita kuburkan, kita bumikan. Tapi kalau dia hidup, maka kita jaga. Maka yang disembelih itu adalah binatang yang hidup dan binatang yang sehat. Jangan yang berpenyakit. Ya, Pak, saya menyembelih binatang yang sehat juganya, yang hidup juganya. Binatang mana? Ayam tetangga. Hari Minggu Pak, ayam tetangga. Itu boleh enggak? Enggak, Pak. Nah, enggak. Kenapa? Karena tidak halal cara mendapatkannya. Karena dicuri tidak boleh. Oke, Pak? Kalau sudah tidak lagi, kita Bapak punya soal. Ada latihan. Ini Bapak bagikan kertasnya. Silakan nanti anak-anak Bapak jawab. Ya, pertanyaan Bapak silakan nanti dijawab. Pertanyaannya ada 3. Setelah siap dikumpul. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama. Ditinggal memilih ABC saja ya. Tulis namanya sudah ada kan di lembarannya Bapak nanti. Ya. Soal pertama. Baik. Penyembelihan menurut bahasa Arab disebut titik-titik. A. Al-Takkah. B. Al-Sikkuh. C. Al-Zakkah. D. Al-Zakiyah. Akan jawab. Ini ABC. Sudah. Pertanyaan kedua. Anton adalah seorang mahasiswa jurusan PAI dan ia adalah alumni Pondok Pesantren Al-Azhar Mesir. Kemudian Anton berkunjung ke suatu negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama non-Muslim, dan Anton bertemu dengan kawan-kawan lamanya dari negara tersebut ketika sesama SMP, yakni Johnny, Michelle, Albert. Pernyataan di atas termasuk rukun penyembelihan titik-titik. A. Johnny. B. Anton. C. Michelle. D. Albert. Pertanyaan ketiga. Suatu hari kami Pak Somad ditemukan dalam keadaan mati. Di kandangnya nampak bekas gigitan di lehernya, dan sapi Bu Siti tertabrak mobil di jalan raya, tapi masih bisa berjalan. Dalam hal ini, yang termasuk syarat hewan disembelih adalah titik-titik. A. Bangkai tidak boleh dimakan. B. Sembelihan boleh dimakan. C. Mati digigit hewan boleh disembelih. D. Sapi Bu Siti. Siap? Silakan dikumpul. Baik. Oke, Bapak periksa. Ya, nilainya bagus-bagus, betul. Ya. Oke. Nanti Bapak lanjutkan pemeriksanya di rumah ya. Kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, anak Bapak semua Bapak kasih PR. Nanti di rumah masing-masing, di kampung masing-masing, isi lembar kertas yang sudah Bapak kasih, lembaran penilaian itu, ya. Silakan Anda lakukan wawancara di kampung masing-masing dengan narasumber baik ustaz ataupun guru ngaji. Tanyakan tentang pengertian.
Silakan anak bapak semua bertanya kepada Ustaz atau guru mengaji ya tentang pengertian penyembelihan, syarat-syarat penyembelihan, rukun penyembelihan yang baik. Oke? Oke. Pertanyaannya. Kemudian materi kita untuk minggu selanjutnya adalah tentang sunnah-sunnah menyembelih dan hal-hal makruh di dalam menyembelih. Abang harap anak bapak semua membacanya di rumah. Paham itu? Baiklah. Oke, jadi demikian saja. Silakan disimpulkan oleh salah seorang materi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Silakan, nasihat. Baiklah, saya akan mengumpulkan pelajaran kita pada hari ini. Pengertian penyembelihan. Menurut bahasa disebut azakah yang berarti baik dan suci. Sedangkan secara istilah adalah mengenakan uang binatang yang memotong atau memutuskan dua saluran. Saluran pernapasan dan saluran makanan. Dan menyebut nama Allah serta sesuai dengan syarat dan hukum. 2. Dasar hukum penyembelihan. Terdapat pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3 dan hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, rukun penyembelihan. Yang pertama, orang yang menyembelih. Yang kedua, ada hewan yang akan disembelih. Yang ketiga, niat penyembelihan. Dan yang keempat, ada alat untuk menyembelih. Syarat penyembelihan. Yang pertama, orang menyembelih wajib beragama Islam, berakal sehat, balik dan umayus. 2. Binatang yang disembelih yaitu hidup dan halal zatnya dan cara berpengalaman. Selesai? Baik, terima kasih. Berikan dulu aplausnya. Jadi demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga anak bapak semua bisa nanti setelah dewasa menjadi tukang penyembelih hewan yang halal, yang baik sesuai dengan syariat Al-Quran, syariat agama Islam. Amin. Amin. Demikian saja ucapkan hamdalah. Oke, tunggu guru yang selanjutnya. Bapak Sudahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.